sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran banget kalau dia bakal jadi jodoh aku. Karena baru banget putus Kak, heartbroken ya. Emang beberapa abis itu ada yang ngedeketin juga. Sebentar lagi tugas ibu akan dipindah tanganin ke El. Pesannya pastinya nitip anak aku. Yang seperti ibu bilang ke kakak, aku ikhlas dan ridho. Insya Allah Syifa di tangan yang baik. Amin. Halo teman-teman, ketemu lagi di Bicara Dari Hati Sarah Wijayanto. Ini adalah episode spesial juga ya. Ini kayaknya akhir-akhir ini bicara lagi spesial terus ya, pakai telur ini. Aku kedatangan seorang, apa ya bilangnya, kalau dibilang sahabat aku ngeliat itu kayak, iya kayak anak gitu. Maksudnya kayak sini kamu udah makan belum? Kayak pengen gitu. Tepuk tangan buat Syifa Aju. Apa kabar? Terima kasih ya udah main ke sini. Terima kasih juga sudah mengundang aku. Ini calon pengantin ya? Iya. Kamu usia berapa sih, Dek? Tahun ini insya Allah 26. Tahun ini 26. Iya. Tuh kan sama Amanda. Oh iya, aku seumuran sama Amanda. Tuh jadi inget Manda. Langsung pengen. Iya lagi kayak, oke. Congratulations. Ini berarti lagi persiapan. Betul. Gimana? Ini nggak kayak, ternyata Banget sih. mau pecah gitu. Gimana? Aku tuh awalnya mikirnya kayak, aku kan orangnya planner banget kan. Aku tuh suka merencanakan sesuatu lah gitu. Makanya aku tuh untuk pernikahan ini sebenarnya aku udah nyiapinnya tuh dari kayak hampir setahun sebenarnya. Jadi kayak aku ngerasanya awalnya kayak aku bisa lah, secure lah nih. Tiba-tiba kayak pas udah deket-deket malah kayak, hah kok ternyata banyak yang belum aku urusin ya gitu. Yang perintilan-perintilan itu yang suka kayak banyak miss-nya ternyata. Terus ternyata aku baru tahu kalau misalnya vendor-vendor itu lebih efektif bekerja di mepet-mepet. Jadi kayak semakin jauh-jauh hari justru semakin kayak iya ntar aja. Iya, jadi kayak sebenarnya even kita start early juga ntar bakal kayak di prosesnya masih mepet-mepet juga. Nanti Iya. gitu ya. Mungkin sementara buat kamu orangnya yang cukup ini ya, yang kamu senang merencanakan sesuatu dari jauh-jauh hari ya. Bener. Ada ini nggak sih jadi kayak jadi anxious? Banget. Aku tuh sekarang kayak tiap malam, aku tuh orangnya pelor banget, aku gampang tidur, aku gak bermasalah tidur. Sekarang tuh aku kayak udah dari sebulanan inilah gitu, bener-bener tiap tidur tuh kayak selalu gak pernah bisa berhenti mikir gitu loh Kak, otaknya kayak ada aja kayak gak berhenti, tiba-tiba kayak masuk ini udah belum ya, akhirnya kayak kebangun megang handphone lagi, terus kayak ngechat-chatin orang lagi padahal udah jam tidur sebenarnya, cuman kayak aku izin ngomong ya sebelum aku lupa lagi ntar gitu. Iya. Gitu-gitu. Kok bintangnya apa sih? Cancer. Oh bintangnya Cancer. Oke, aku mau bawa Syifa dulu kembali ke masa kecil. Oke. Kamu itu mulai di dunia entertainment itu umur berapa sih sebenarnya? Aku tuh started early sebenarnya waktu aku umur 5 tahun. 5 tahun. Iya, dulu tuh aku kayak, tapi belum kayak syuting film atau sinetron, dulu tuh masih iklan-iklan doang. Kayak iklan susu. Dulu seringnya iklan-iklan susu karena dulu tuh awalnya kalau nggak salah ditawarin gitu sama orang, mau nggak ikut casting iklan nih anaknya Bu. Terus ya udah coba-coba casting dan masuk sampai akhirnya ya udah berapa kali photoshoot iklan, terus berhenti karena aku sekolah kan SD sampai SMP aku berhenti, SMP kelas ya menjelang kelas 2 aku baru mulai casting lagi, baru dari situ mulai sinetron. Tapi artinya memang kamu suka ya, emang berarti kan passion dong, maksudnya emang kayak gue mau lagi nih gitu. Iya, sebenarnya kayak awalnya sih nggak nyangka kalau ini bakal jadi passion gitu, karena aku kan orangnya introvert ya, sedangkan aku berada di dunia entertainment kan memaksa aku yang harus kayak gitu ya. Gitu. Terus harus bener-bener banyak ngobrol sama orang, ketemu orang banyak, ngomong di publik. Jadi kayak aduh, buat aku tuh sebenarnya awalnya kayak agak lumayan lama adjustingnya. Cuman ya
on the other side ternyata aku juga suka sama apa yang aku lakuin gitu. Aku suka acting, aku suka ya ngelakuin apa yang aku lakuin. Cuman ya ternyata ada hal yang mengikuti ini nih. Kayak aku harus jadi spotlight, aku harus ketemu sama banyak Ya orang. mau nggak mau lah ya. Bener. Kamu masih inget nggak dulu waktu masih kecil itu? Kayak aku bercita-cita pengen jadi apa gitu, inget nggak? Dulu aku tuh pengen banget jadi diplomat. Karena I was inspired by tante aku. Almarhumah dia udah meninggal. Jadi waktu itu dia salah satu diplomat yang lumayan sukses pada saat itu. Terus kayak, tapi sadly dia kena breast cancer. Jadinya ya maksudnya sekitar berapa tahun lalu dia meninggal. Makanya aku dari situ kayak aku pengen kayak dia karena dia keren gitu. Terus ya ternyata takdir membawa aku ke jalur yang berbeda justru. Gitu. Jadi kamu menemukan happiness di pekerjaan juga berarti ya. Betul. Sekarang lagi sibuk apa kamu? Sekarang kebetulan aku lagi kemarin aku sempat bukan kemarin sih sampai sekarang aku masih vakum syuting kayak film atau sinetron. Karena ya itu kebetulan aku preparing for the wedding kan. Jadi aku ngerasa kayaknya aku nggak bisa nih juggling antara syuting yang setiap hari sama preparing wedding. Kayak sekarang aja aku ngambil kerjaan yang mungkin shoot yang sehari doang atau photoshoot aja kayak masih susah banget ngaturnya, apalagi kalau aku beneran harus stripping gitu yang nggak mungkin ya gitu. Keluar ya. Film pun juga kayaknya aku nggak bisa, jadi takutnya malah jadi nggak maksimal di dua-duanya gitu. Jadi aku lagi fokus preparing buat weddingnya aja sih. Lucu banget. Kamu pacaran ini aku kepo, ini ibu-ibu kepo ya, maaf ya. Maaf sih Bang. Kamu pacarannya berapa lama sih? Ini tuh berarti 1,5 tahun deh kayaknya. Oh. Tapi kita kayak menentukan kita mau nikah tuh kayak belum nyampe setahun deh. Pada saat kamu memutuskan berdua gitu ya bahwa kayak oke nih, ini kan sebuah keputusan yang besar ya. Oke, he's the one gitu. Ingat nggak di momen apa? Apakah emang pas lagi ngobrol berdua, lagi diskusi atau? Enggak sih, sebenarnya awalnya aku nggak kepikiran banget kalau dia bakal jadi jodoh aku, karena kayak kita tuh emang udah bersinggungan lumayan lama gitu, karena kayak ya satu lingkungan lah. Cuman setiap kita ketemu tuh aku nggak pernah ngobrol sama dia nggak pernah ngobrol sama aku. Padahal aku sama kakak Al tuh, maksudnya sama kakaknya calon suami aku ini, aku kan kayak udah lebih lebih get along lah gitu. Aku kayak udah sering ngobrol gitu. Tapi sama El nih malah nggak pernah ngobrol. Sama dulu aku juga berapa kali ngobrol gitu. Jadi aku nggak kepikiran sama sekali awalnya gitu. Makanya waktu awal dia ngedeketin aku nggak ngeh kayak, oh dia ngedeketin aku ya. Aku tuh kayak it took me a while. Tapi kayak sampai aku kan ya pasti cerita ke ibu aku, ke sahabat aku dulu kan kayak, dia kayak beneran ngedeketin lo deh gitu. Karena awalnya aku pikir kayak, cowok iseng aja kali. Terus emang pada dasarnya dia tuh friendly banget anaknya. Yang aku tahu tuh dia friendly banget. Jadi aku nggak mikir kalau dia beneran ngedeketin aku gitu. Sampai akhirnya pas aku ngobrol banyak sama dia, akhirnya aku kayak ya udah coba aja dulu nih. Sampai di mana sih, kan maksudnya ya nggak ada salahnya ngobrol gitu. Kenalan dulu lah gitu dulu, ya. Gitu. Walaupun aku pada saat itu belum langsung kayak ya karena aku baru banget putus Kak gitu. Kecuali aku kayak udah kayak setahun menjomblo. Ini kan kayak baru berapa bulan gitu loh. Fun fact ya ini ya. Fun fact jadi El Rumi mendekati Syifa Haju pada saat Syifa Haju baru putus. Jadi, itu berapa lama tuh akhirnya kayak ya udah deh gitu pacaran gitu? Sebenarnya lumayan cepet sih. Sebenarnya bukan kayak mikir ke pacaran, karena aku mikirnya gini. Ini aku sih agak sedih ya waktu awal-awal tuh ya namanya bocah lagi heartbroken ya. Awal-awal tuh aku benar-benar kayak udahlah ya Allah, aku udah pasrah kalau emang aku nggak ditakdirkan untuk menikah di dunia ini. Udah sampai mikir gitu. Sumpah. Aku tuh udah sampai yang kayak gitu Kak, udah yang kayak ya udahlah, kayaknya emang aku pengen berkarir dulu, aku pengen bahagiain orang tua aku dulu, aku nggak mau mikir kesana dulu lah, karena emang beberapa abis itu ada yang ngedeketin juga. Cuman kayaknya aku nggak punya energinya deh untuk kayak deket lagi sama cowok, ngulang dari awal lagi. Sakit lagi gitu ya. Cuman emang pas El ngedeketin aku tuh aku kayak, kok kayak menyenangkan ya anak ini. Jadi kayak awalnya nggak mikirnya kayak ya udah ada temen ngobrol yang menyenangkan gitu. Ternyata pas ngobrol lebih jauh tentang banyak hal,
ternyata dia tuh dewasa banget gitu. Maksudnya menurut aku soalnya kan maturity cowok tuh biasanya kayak di bawah cewek. Iya sih kayak misalnya kayak umur aku 25 biasanya yang seumuran aku cowok agak di bawah itu maturity-nya. Nah, dia tuh aku ngerasa cukup mature untuk seumurannya dia gitu. Jadi aku kayak ngerasa oh ternyata aku jadi ngelihat sesuatu yang berbeda nih, karena biasanya aku tahu El tuh yang kayak gini orangnya, yang lucu aja gitu. Ternyata there's something else about him yang ngebuat aku kayak oh aku jadi punya perspektif baru tentang dia gitu. Sampai akhirnya pas dijalanin aku tanya orang tua aku tanya sahabat-sahabat aku, semuanya reviewnya sih kayak yang kenal sama dia emang baik semuanya alhamdulillahnya gitu. Terus aku juga kayak minta petunjuk pada Allah Subhanahu Wa Taala ya tentunya gitu. Tiba-tiba ya udah kayak dilancarin aja gitu semuanya. Sampai hari ini ya. Iya, alhamdulillahnya gitu. Bismillah ya. Pokoknya lancar sampai nanti ya. Amin. Bahagia lahir batin. Amin ya Allah. Ini aku dari tadi dengar kamu berapa kali nyebut nama mama. Maksudnya nyebut mama gitu ya. Kamu deket banget sama mama ya? Deket banget. Soalnya aku tuh bener-bener tipe yang kayaknya nggak ada hal yang nggak aku ceritain sama ibu aku gitu. Jadi misalnya kayak aku hari ini ngapain aja, aku kayak ketemu siapa atau kayak pokoknya emang di keluarga aku tuh kita tuh terbiasa kayak khususnya aku sama ibu ya, kayak aku tuh selalu cerita kayak iya aku lagi gini, ibu tahu nggak gini, kayak aku ceritain apa aja basically ke ibu aku. Gitu. Oh manggilnya ibu ya? Ibu. Oh manggilnya ibu. Iya terus dari tadi kamu berapa kali nyebut. Karena kan banyak aku ketemu beberapa orang tuh sama ibunya nggak terlalu deket, maksudnya buat di hidupnya aku kayak jarang yang aku ketemu ada perempuan yang anak perempuan deket sama ibunya, biasanya tuh anak perempuan deket sama bapaknya. Iya. Biasanya. Jadi cuman mungkin karena aku tuh kan maksudnya ibu kan single parent dari dulu, terus kayak baru sama ayahku yang sekarang nih kayak sekitar ya udah lumayan lama sih, cuman beberapa tahun belakang ini which is aku udah agak gede gitu. Jadi emang my whole life aku cuman sama ibu aku gitu. That's why aku deket banget sama ibu gitu. Itu apa namanya? Artinya dia orang kalau misalnya ditanya nih ya. Nomor satu orang yang ada di hidup kamu siapa? Pasti ibu aku. Ini aja tuh kayak transitioning tuh udah kayak mulai, ini udah mellow banget sih karena kayak beneran nih anak aku mau nikah, terus sekarang ibu lagi banyak mellownya. Oh iya, ibu lagi mellow. Kayak dikit-dikit nangis. Iyalah, gitu. aku kebayang tapi maksudnya pasti sayang namanya anak ya pasti kan sayang banget. Pasti ada udah campur aduk, bahagia iya, khawatir ada juga gitu. Kebayang apalagi hubungan kamu sama ibu kan deket sekali. Kan pasti kayak nanti aduh nggak di apa namanya misalnya kamu nanti rumahnya harus nggak sama ibu kan itu adalah salah satu hal yang kayak biasanya ada anakku sekarang nggak ada, aku kebayang kenapa gue yang mau nangis. Karena kita tuh even tidur tuh kita masih sering berdua. Oh lucu banget ibu. Jadi kayak nggak kebayang juga sih aku kayak untuk gimana tiba-tiba kayak tidurnya sama orang yang berbeda di rumah yang entirely different gitu. Kamu berapa bersaudara sih? 2, aku sama adik aku anak pertama. Oh berdua, yang nomor 2 laki-laki atau perempuan? Juga. Oh perempuan, umur berapa? Beda 8 tahun, dia sekarang 17. Dia sekarang 17, kebayang lagi, lucu banget. Ibunya cantik banget lagi. Oh Masya Allah. Jadi GR ditemenin sama ibunya guys. Oke. Karena ibu ngefans sama Kak Sarah. Emang iya? FYI ya, nih ibu nih, oh my god, aku tuh, jadi kita tuh selalu nongkrong di bawah di living room kita. Terus nih setiap aku ke bawah nih kayak aku baru keluar dari kamar, bangun-bangun tuh udah masang kalau nggak DMS, kalau nggak podcast ini, pokoknya either one aja kayak. Ibu sampai langganan aplikasinya kebetulan. Oh iya, ibu makasih ya ibu. Kebetulan ibu sangat up to date sama konten-kontennya Kak Sarah. Makanya kayak pas tahu aku mau podcast kesini, ibu kayak, ibu mau ikut. Padahal tadi dia di rumah kayak masih dasteran, masih ini. Tiba-tiba pas aku mau berangkat, oke ibu ganti baju dulu. Lucu banget. Dan ternyata ibunya Syifa Haju itu sama aku seumuran guys. Tapi jangan manggil tante ya. Iya, tenang aja, tenang. Manggilnya gini. Gitu nggak apa-apa.
Ya agak nggak cocok juga nggak sih ini panggil tante kalau dari segi Mbak. Oke, apa ini kan mungkin banyak fans. Kamu ada nama fans kamu nggak sih? Shivanians namanya. Oh, Shivanias. Mungkin banyak dari fans kamu Shivanias ini nggak tahu gitu ya. Kamu pernah nggak sih kayak mengalami satu hal yang bikin kamu pokoknya breakdown gitu ya selama hidup kamu ini? Terus kamu nangis gitu? Banyak banget lagi. Banyak ya? Sebenarnya banyak banget. Cuman kan ya mungkin orang menilainya kan kayak ya dari luar aja karena kan kita kita kan nggak mungkin nge-share yang sedih-sedihnya kan. Cuman ya banyak sih Kak, apalagi Banyak ya? kan aku tuh berjuang kan mostly ya itu makanya mungkin kenapa aku deket banget sama ibu kali ya. Karena kita berjuang mostly tuh berdua. Jadi kayak yang kayak casting dulu aku dianterin sama ibu naik kereta, desek-desekan, naik busway yang kayak aku jatuh dari busway kecebur. Jatuh dari busway? Bukan jatuh, jadi kayak ngelangkah, kepleset kayak jatuh masuk ke Ya ampun. becekan got gitu. Iya. Kayak aduh berbagai macam cerita yang mungkin orang gak bakalan nyangka lah Kak gitu. Ada banget titik dimana kayak ya Allah udah deh aku pasrah aja. Maksudnya pernah juga di fase kayak ini aku gak pernah cerita kemanapun. Fase dimana di rumah itu dulu cuman makan nasi pakai garam doang tuh pernah banget ada. Jadi emang banyak banget lah hal-hal yang mungkin orang nggak tahu yang dan waktu itu aku masih SMP ya. SMP masih SMP. Jadi kayak apa ya? Kalau diceritain kayaknya fase-fase itu banyak banget sebenarnya. Wow. Cuman ya itu sih mungkin yang ngebuat balik lagi ke ibu aku karena ya itu mungkin aku ngerasa kayak ya itu my whole life cuman ya mostly kita berdua gitu. Walaupun ya ada oma aku cuman kan ya oma kan ya udah tua gitu di rumah punya kegiatan sendiri. Cuman ya benar-benar aku tuh baru dilepas benar-benar sama ibu tuh yang kayak ya beberapa tahun pas aku udah 19-20 aja gitu baru dilepas sama asisten aku gitu. Tadinya benar-benar ditemenin karena kayak emang kita berjuang bareng apa-apa bareng gitu. Ibu perjuangannya luar biasa ya tapi. Luar biasa. Aku ngerasanya tuh kayak ya maksudnya gini, aku tuh kadang mikir ya kalau misalnya pakai logika, aku ada di titik yang alhamdulillah masya Allah. Menurut aku sih ini udah cukup banget buat aku ya. Kayaknya nggak mungkin gitu Kak, karena kayak aku nggak ada siapa-siapa yang menyokong aku gitu loh. Kayak aku cuma punya ibu aku sama keluarga aku. Jadi kayak kalau bukan karena keajaiban doa ibu, kayaknya aku kerja keras ibu. Iya, dan kerja keras ibu kayak support dari ibu aku kayaknya nggak mungkin deh bisa sampai sejauh ini gitu. Kan ibu di situ ibu, Shiva mau ngomong apa sama ibu? Jangan lantar aku mewek. Kamu bilang apa sama ibu? Apa ya? Thank you for everything. Aduh. Ya sebentar lagi tugas ibu akan dipindah tanganin ke L. Semoga semoga ibu selalu diberikan kebahagiaan, ketenangan. Amin. Selalu kita semoga bisa selalu bareng-bareng terus sampai ibu punya cicit nanti. Amin. Tuh kan dia udah. Iya aku juga. Aku sudah menahan semuanya kayak aku nggak cuman kayak dari tadi kamu cerita ya, maksudnya pada saat kamu cerita ngebayangin gitu ibu kamu membesarkan kamu dalam keadaan sendiri, terus sampai itu kan makan apa tadi kamu bilang nasi cuman sama pakai garam gitu dan sampai titik di sini tuh kan perjalanannya pasti sangat tidak mudah gitu. Tapi ini kita baru ngobrol sebentar, mungkin karena aku bisa ngerasain kali ya dan aku tadi udah ketemu ibu gitu bahwa kekuatannya ibu itu jadi ngingetin aku gitu bahwa kita emang nggak boleh berhenti menyerah dan mungkin kalau aku ya kamu itu adalah sumber kekuatannya ibu. Bener nggak Bu? Iya itu yang selalu ibu ngomong sama aku. Sumber kekuatan ibu adalah Shiva. Kok nangis?
nggak mau nangis. Aku baru nangis-nangisan soalnya sama ibu. Aku mau peluk ibunya dulu boleh nggak sih? Makasih ya. Aku jadi diingetin soal kekuatan. Makasih udah apa? Udah bertahan sampai selama ini. Terima kasih udah membesarkan anak yang luar biasa cantik. Terima kasih udah memberikan contoh yang baik. Amin ya Allah. Makasih ya Bu. Lu kan jadi nangis aku. Maaf ya, aku jadi kok maaf, membuat- enggak, aku tidak aku- bermaksud membuat. Enggak, cuman kayak nggak tahu ya aku kan tidak ada, maksudnya aku tidak diberikan privilege untuk melahirkan anak di hidup yang ini gitu. Tapi kayak aku kalau ngeliat kamu, Amanda gitu, aku nggak bisa ini ya, nggak bisa ngungkapin gitu, tapi kayak ada sayang gitu, tapi nggak sama semua ya. Ngerti nggak sih maksudnya kayak kita kan kalau dibilang ngobrol tiap hari kan enggak. Cuman kita suka ada momen-momen tertentu, jadi kita suka video call guys. Itu kayak kita udah kenal lama, bener nggak? Iya, kenapa gitu ya? Jadi dia bener-bener kayak Kak tolongin dong gini. Cuman itu momen kita ngobrol deket tiap hari tuh enggak gitu. Bener nggak? Iya. Makanya tadi pas aku salaman sama ibu tuh nggak tahu, aku mungkin berasa aja gitu. Terus kamu cerita emang relate-nya ini soal ibu. Kayak emang jalan Allah Emang harus juga. ketemu ya harus kita. ketemu. Emang harus ketemu gitu. Mm-mm. Luar biasa loh. Insya Allah. Dan you have kayak berhasil sampai hari ini ada seorang anak cantik kayak gini, bertalenta, Insya Allah. usia udah 26 tahun, berhasil mengalami banyak hal dalam hidupnya sampai hari ini berhasil. Pasti bangga banget ibu sama kamu ya. Insya Allah. Nanti suatu hari kamu ini gak sih? Ya panutanmu pasti mau jadi orang seperti ibu kan? Iya. Mungkin ya apa ya, kayak gimana kuatnya ibu sih. Iya, kekuatannya maksud aku ya. Kayak soalnya ya sih aku nggak bisa membayangkan kalau aku harus melalui Apa yang dilalui ibu. Dilalui. Ya. Makanya luar biasa. Tadi kan Syifa bilang tanggung jawabnya ibu nanti berpindah ke L. Itu gimana? Aku sebenarnya mungkin salah satu poin yang ngebuat aku kayak yakin he's the one for me tuh karena kayak aku ngelihat gimana El juga bisa menghargai dan sayang sama ibu aku gitu, which means a lot to me of course sebagai seseorang yang deket banget sama ibunya. Itu adalah poin penting karena maksudnya kan bisa kelihatan ya Kak, orang yang cuman sekedar formalitas, oh ya udah dia ibu dari pasangan gue aja, sama orang Bisa yang benar-benar ngerasa, ya. iya aku bisa ngerasain juga iya. sebagai anaknya kayak emang oh dia beneran care, dia beneran sayang sama ibu aku gitu, dan aku bisa ngeliat hal itu dari El gitu. Jadi dan ibu juga beneran sayang sama El tuh udah kayak anak sendiri, padahal kayak sebenarnya kalau dibilang waktunya tuh singkat banget kan, maksudnya setahun setengah tuh cepet banget untuk bisa menentukan hal yang sebesar ini gitu. Iya. Jadi aku ngerasa kayak emang insya Allah udah jalan dari Allah aja sih. Ya udah ya, ya pokoknya kita bersyukur, kita melakukan sebaik mungkin ya kan. Cuman memang kayak udah jalannya Iya. banget deh. Ntar kayak aku pengen ngobrol banyak sama ibu. Kayaknya aku harus tukeran nomor telepon sama ibu. Oke, nanti kamu udah ada planning belum? Nanti tinggalnya nggak mau jauh-jauh dari ibu atau kayak oh ya udah pasti nanti kan ketemunya bukan pisah bukan pindah kota gitu. Iya. Kebetulan aku emang sama El kita udah ada tempat tinggal berdua. Kita emang udah sepakat untuk kayak ya kita keluar dari rumah orang tua masing-masing, jadi kita punya tempat tinggal sendiri gitu. Dan ibu juga udah berapa kali bolak-balik, dia juga udah excited banget untuk bantu benah-benahin rumahnya gitu. Kayak
Karena kan kemarin tuh rumahnya masih kosong banget, masih kayak berdebu gitu-gitu. Terus ibu udah kayak udah pokoknya kalau bersih-bersih serahin sama ibu yang udah paling ngerti lucu. soal bersih kan. Jadi ibu yang memantau orang-orang yang bersih kayak ini belum ini. Iya. Jadi bener-bener apa ya udah ini banget lah, ibu udah tahu dan tempat tinggalnya juga yang nggak jauh dari Nggak terlalu rumah, jauh kayak ya. mungkin kayak 30 minutes dari rumah, which Iya. is oke banget gitu. Ini oke, aku mau ngebawa ke foto yang sangat viral waktu itu ya. Itu pada saat El mengeluarkan cincin. Itu di mana ya waktu itu ya? Lauterbrunnen, Switzerland. Di Switzerland. Itu kamu di kepala kamu apa itu? Waktu pada saat kayak wait, gitu. Itu aku cuman ngerasa kayak, jadi emang kita kan itu udah sebenarnya udah foto pre-wed ya Kak. Jadi kita udah foto pre-wed ya karena itu dia udah ngelamar aku duluan ke orang tua aku sebelumnya. Oke, Cuman emang belum will you marry me. Iya. Terus aku kayak udah yang ya udahlah aku udah nggak kepikiran dia mau ngelamar aku di mana, terserah aja dia, nggak tahu dia mau ngelamar aku atau nggak tahu deh gitu mau yang will you marry me. Terus nah kita lagi foto pre-wed di Swiss, terus itu udah kayak spot keberapa ya aku lupa gitu. Itu spot pertama cuma udah berapa titik dan waktu itu lagi dingin banget. Terus aku tuh pakai baju yang nggak buat winter gitu. Pakai dress gitu kan. So aku kayak terus fotografernya tiba-tiba bilang kayak Syifa iya ini kita masih ada satu lagi ya di sini. So kayak ini perasaan udah dari tadi kenapa ada di sini lagi sih gitu. Makanya pas aku terus aku ngapain? Ini udah Syifa ngeliat ke sana, ntar nengok aja ke El gitu. Terus aku kayak oh ya udah nggak mikir apa-apa karena emang kita bikin videonya suka kayak gitu kan. Terus ya udah pas aku balik badan, aku antara kedinginan, sama shock. Terus aku ngeliat muka dia tuh udah speechless karena muka dia tuh kayak dia will you marry me tapi kayak dia udah berteteskan air mata. Jadi aku kayak ini beneran aku dilamar gitu. Terus dianya udah nangis. Jadi aku kayak gitu. Dia bintangnya apa sih? Gue tetep nanya bintang dari tadi. Dia Gemini by the way. Oh dia Gemini, Cancer dan Gemini. Ibu bintangnya apa ibu? Aries. Oh ibu Aries. Lucu banget. Oke, ini saat proses lamaran ada satu kalimat dari El yang katanya gini, Syifa amanah berharga. Itu benar? Iya dia ngomong gitu. Syifa adalah amanah berharga yang harus saya jaga kalau nggak salah. Iya dia ngomong gitu. Aku juga nggak tahu ya. Aku sih nggak ada ekspektasi lebih pas dia pas lamaran tuh karena gini. Kan emang lamaran kan pasti bikin speech untuk melamar. Iya. Terus aku udah wanti-wanti ke dia kayak kamu gimana? Karena aku ngeliat kayaknya dia santai-santai aja. Dia nggak ada progres bikin speech gitu. Iya. Terus kayak udah tenang aja gitu. Terus kayak awas ya sampai nyontek ke AI. Kamu pokoknya ini harus dari hati kamu. Iya iyalah masa aku nyontek dari AI gitu. Terus ya udah. Ternyata dia dibantuin sama ada namanya Om Put, dibantuin diskusi bikin, jadilah itu. Dia termasuk yang romantis gak sih? Dia romantis banget. Oh, romantis banget ya? Dia soft hearted banget juga orangnya. Jadi kayak sama kayak aku, kita kayak sama-sama gampang nangis. Jadi sama-sama ya? Iya. Lucu ini berdua kayak ya emang kalau menurut aku udah meant to be aja. Amin ya Allah. Gemes. Jadi berdua kayak dua-duanya sensitif ya, termasuk ya. Gemes itu. Mungkin karena kayak background kita tuh hampir sama kali ya. Jadi kayak kita dulu sama-sama broken dari broken family. Terus ketemu terus kayak ngerasanya kayak kayak aku nggak perlu ngomong banyak kayak dia udah ngerti. Gitu. Kayak aku nggak perlu ngejelasin kayak apa yang aku lagi rasain kayak iya aku ngerti gitu. Terus aku ngerasa tuh pas aku sama dia kayaknya aku bisa deh ngelewatin semua masalah gitu. Karena aku anak perempuan pertama kali ya, terus kayak aku ngerasa dulu semuanya tuh bebannya ke aku dan aku ngerasa sendirian mostly. Maksudnya kayak kalau lagi ada masalah tuh kayak banyak hal yang gak bisa aku ucapin ke orang, even ke ibu aku sendiri gitu. Sekarang tuh aku ngerasa kayak aku ngerasa aku gak sendirian lagi gitu. Kalau ada masalah kamu tuh bisa berbagi masalah aku. Kotak emosinya sekarang nggak disimpan ya. Oh kamu termasuk yang suka nyimpen juga ya? Iya. Maksudnya even aku deket banget sama ibu, tapi ada beberapa hal yang cuman kan semakin kita beranjak dewasa ada hal-hal yang kayaknya udah nggak bisa aku tarain lagi gitu. Karena kadang gini, kan
emotionally seorang ibu itu akan ada rasa worried, Iya, pasti. rasa apa ya yang kayak ngebuat, aku tahu itu akan ngebuat ibu jadi makin worried, makin khawatir Iya, gitu. iya, iya. Takut lah pasti. Nggak mau anaknya kenapa-napa. Cuman Iya. mungkin outputnya akhirnya bisa jadi berlebihan. Iya, atau itu apa. dia. Intinya kamu nggak mau nyusahin ibu. Gak mau nyusahin ibu aku. Jadi Nggak kayak mau banyak hal-hal yang tentunya aku keep sendiri gitu. Dan sekarang udah ada temennya ya. Mm-mm. Nah kalau ke Bunda Maya kamu deket nggak? Dekat, Bunda juga apa ya, kayak sosok yang apa ya, dia tuh sangat amat santai jatuhnya tuh. Kalau Bunda tuh udah kayak temen gitu. Iya dia rock and roll banget Rock sih and roll sebenarnya. banget tuh. Iya. Kayak santai, gak ribet sama sekali. Terus ya supportive juga. Baru sekali loh ketemu Bunda itu. Apa ya? Ya selengean gitu ya, kayak ya kan? Ini Bener-bener iya Bunda rock and roll rock banget. and roll banget gitu. Lucu sih. Lucu. Jadi emang apa namanya, hubungannya anget lah ya gitu ya semua ya. Iya, I'm so excited for you. Terus saking dekatnya sama Bunda Maya, sempat ada kejadian heboh saat di acara Al. Syifa mau diberikan bros Blue Sapphire sama Bunda, tapi Syifa menolak. Itu apa ya? Oh iya, jadi Bunda kalau nggak salah pakai perhiasan Blue Sapphire pas pengajian KKA, pengajian siang KKA. Terus mau dititipin ke aku karena Bunda udah pakai lumayan banyak gitu, kayaknya kalau dilebihin lagi too much. Terus ya aku nggak mau pressure gitu, iya kan, kau juga masuk akal gitu. Aku nggak tahu, soalnya aku nggak lihat kan ini kondisinya gimana ya. Kalau gue jadi dia juga enggak. Kalau hilang gimana? Makanya kan kayak terus rumah. Iya punya mertua sendiri kan. Jadi kayak nggak mau gitu. Iya juga. Aku akan melakukan hal yang sama sih. Iya kan? Mohon maaf banget nih. Iya. Saya nggak mau ngantongin rumah. Betul. itu ucapan aku persis seperti itu. Emang ya? Sumpah. Iyalah. Tekotek. Oh itu acara pengajian. Soalnya aku nggak lihat. Iya. Jadi nggak tahu. Oh iya. El itu ngedeketinnya lewat DM. Iya. Lewat DM. Ingat nggak ngomong apa pertama? Ini tuh ini ya, jadi kayak aku lagi olahraga, terus dia nge-reply kayak, oh ini tuh di ini ya. Terus aku kayak jawab dengan ya udah aja kayak iya di sini. Terus Udah tiba-tiba gitu. kayak iya, terus aku mikirnya kayak oh dia beneran nanya kali ya gitu. Tiba-tiba kayak lah kok dibahas lagi, terus aku bahas lagi, dia bahas lagi. Hah, ini kok jadi berlanjut terus di DM ya, walaupun kayak agak ini DM-an lama banget karena emang itu kayak Instagram aku tuh dipegang sama ibu juga karena untuk kalau misalnya kerjaan kalau aku lagi nggak ke handle, ibu yang bantu posting apa gitu atau kayak gimana gitu. Terus kayak makanya ibu suka iseng, kakak itu belum dibalas tuh DM-nya, suka gitu. Lucu banget. Oh jadi dibaca dong sama ibu ya, kebaca Iya, ya, kebaca mau ya. pasti kan notifnya masuk. Iya, Terus dia kayak baru tahu. El tuh kemarin pas aku cerita baru tahu kayak, oh jadi selama ini ibu baca. Iya makanya aku kayak ini dia nggak mau ke WA aja deh gitu. Itu berapa lama prosesnya sampai minta nomor? Mau dong nomor kamu, Ce? Semingguan. Oh lama juga ya? Iya lama juga ya? lumayan lama. Gitu. Terus itu tapi proses deketnya dari situ lumayan cepet sih. Oh lumayan cepet ya? Lumayan cepet. Terus gercep ya dia? iya dia lumayan gercep. Aku juga agak kayak, makanya aku kayak berasanya kayak masa sih kita udah ada di fase ini, kayaknya kemarin kita baru DM-an deh. Aku juga ya itu sih Kak, kayak aku ngerasa semuanya terjadi begitu cepat dan begitu lancar alhamdulillah. Dan kita langsung ngedapetin kayak approval dari semua orang gitu, kayak dari keluarga aku, keluarga ibu, sahabat kita berdua gitu. Ada ini nggak, ada apa namanya, kamu berdua udah bikin plan nggak? Nanti setelah ini kayak kita bakal apa namanya mau ada project bareng atau apa gitu? Atau project rahasia? Kalau plan sih udah ada pastinya kayak kita abis ini mau ngapain dulu ya gitu. Cuman kalau pastinya kita kayak udah let it flow aja deh gitu. Let it flow aja ya. Karena kan maksudnya kalau di pernikahan kayaknya suka ada kejutan-kejutan kan. Jadi kayak aku nggak mau Kita terlalu nggak di planning tahu. kayak ya ini kan
kehidupan yang personal yang ada emosi di dalamnya. Kalau misalnya kita tiba-tiba mau jalan project apa ya udah, kalau nggak juga ya udah. Jadi ngalir aja gitu ya. Aja. Terus kita juga kayak El juga ngebebasin aku mau kerja apapun, aku pun juga sebaliknya kayak gitu. Iya masih muda-muda juga kan. Betul. Di antara kalian berdua yang paling cemburuan siapa? Jujur kita belum ada di fase cemburu-cemburu itu. Masih sih? Oh iya, berarti enak dong. Maksudnya kayak ya udah gitu. Karena Saling percaya aja kali ya. Iya mungkin sejauh nggak, soalnya aku tuh dari awal banget kayak berawal banget dekat sama mungkin kayak pas aku tahu kalau kita nih emang lagi dekat, aku tuh udah bilang sama dia, aku tuh cuman kayak aku tuh orangnya santai banget dan percaya banget, tapi kalau kamu bohongin aku sekali aku bisa jadi orang teribet sedunia. Makanya aku bilang kayak mau apapun itu jangan bohongin aku karena aku pasti tahu. Even aku nggak nyari tahu tuh kayak selalu tahu aja tiba-tiba gitu. Nggak tahu kenapa suka tahu aja gitu. Jadi makanya dia menjaga hal itu dari aku begitu pun sebaliknya. Makanya aku juga kayak yang ya udah santai aja. Tuh guys, nggak cemburuan. Kamu pernah ngiri ya? Terus kalau misalnya marahan, udah ini nggak? Udah selama setahun ini. Biasanya Pasti. yang minta maaf duluan siapa? Biasanya minta maaf duluan. Tergantung. Tapi mostly emang dia sih yang banyak, bukan minta maaf ya, kayak lebih ke ya udah membahas duluan. Karena aku tuh tipenya gini, aku tuh kalau misalnya lagi emosional, lagi marah, aku nggak mau diajakin ngobrol dulu pasti kalau cewek biasanya. Unit time gitu ya? Iya, aku kayak butuh waktu karena aku tuh kan orangnya nggak bisa meluap-luap emosi. Maksudnya kayak nggak bisa yang kayak aku gak suka kamu gini. Aku tuh gak bisa ngomong, yang ada kayak sama gitu. Jadi kayak percuma kita ngobrol pun aku bakal nangis isinya gitu. Jadi kayak udah aku butuh waktu. Nah ntar kalau misalnya aku udah siap, aku biasanya ngomong kayak ya aku tuh gak suka gini. Biasanya gitu. Nah dia tuh biasanya yang lebih kayak iya aku ngerti kok, maafin aku ya gitu-gitu. Beda umurnya berapa sih? Dia berapa sih? Tahun. Dia 26 tahun ini, aku dia 27 tahun ini, aku 26. Oh setahun. Setahun. Aku jadi pengen ketemu juga ya. Boleh kapan-kapan kayak kita ketemu. apa namanya? Ntar dibacain ya. Iya. Enggak kayak. Gak apa-apa Kak, ketemu aja Kak. Kayak apa namanya? Biasanya kan kalau misalnya aku ngeliat orang kan ada warna. Nah kalau misalnya ada pasangan gitu ya. Nah itu aku bisa lihat. Jadi warnanya berdua itu kayak nge-sync gitu. Oh bisa gitu. Ada yang nge-sync, ada yang nggak terlalu nyampur, ada yang nggak sama sekali. Gitu, aku jadi penasaran. Kepo deh gue, nanti kita japri ya. Iya, boleh. Kayak pengen tahu warnanya. Kalau ini kan aku, I can see your color gitu, bisa lihat warna. Warna aku apa Kak? Campur kayak ada pinknya, terus aku lihat ada hijau juga, terus ada gold. Oh. Bagus deh. Kalau ibu itu lebih ke gold, ada putihnya. Oh tuh gold ada putihnya. Gold ada putihnya. Nanti suatu hari kalau misalnya bisa ketemu pengen lihat. Pasti pada kepo kan apa warnanya Elsa. Aku juga kepo deh. Apakah bisa sinkron gitu ya? Oke, yang paling heboh di persiapan pernikahan siapa? Ini di luar kamu berdua ya? Oh, di luar aku berdua. Yang paling heboh manajer kita deh. Yang paling heboh manajer kita. Karena kita tuh nyiapin gak terlalu involvein orang tua soalnya. Jadi orang tua tuh lebih kayak menerima tugas untuk keluarga. Kayak misalnya iya ntar buat keluarganya bunda gini-gini, ntar bunda bantu nyampein ke keluarga. Kalau bantu nyampein ke Dedi, ibu juga begitu kayak bantu nyampein ke keluarga aku gitu. Atau ibu biasanya suka, nah Kak, balik lagi karena aku deket banget sama ibu. Kalau ibu mungkin lebih aku involvein karena aku butuh kayak pendapat ibu, kayak menurut ibu gimana kalau gini-gini. Cuman at the end of the day mostly emang kita berdua doang sih gitu. Kayak yang ngurusin semuanya, every little detail kita berdua doang. Nggak sabar. Mudah-mudahan aku diundang ya guys. Diundang dong, masa nggak diundang? Waktu dulu itu jadi si El datang ke keluarga kamu ya? Apa maksudnya pas pertama kali ngelamar itu? Iya. Itu kamu udah kasih tahu dulu atau tiba-tiba datang dia?
Dia udah, jadi emang, jadi gini, the moment kita decide kayak oke, kayaknya kita mau nikah nih gitu, kita udah mulai kayak nyari-nyari vendor gitu, cuman dia belum izin sama orang tua aku waktu itu. Terus aku kayak, kok nyolong start ya, nggak bisa gitu dong. Kan gimana pun juga aku ngerasa ridho dan restu orang tua itu penting banget untuk memulai sesuatu. Jadi aku kayak kita stop dulu, pokoknya kamu ya izin dulu ke orang tua aku kalau emang kita mau menikah gitu. Terus ya udah dia yang nentuin tanggalnya, kayak ya aku besok mau ke rumah ya, mau izin sama ibu sama ayah. Tapi ibu sama ayah nggak aku kasih tahu. Kaget nggak mereka? Kamu inget nggak pas pertama kali dia ngomong? Ingat banget, kayak ayahku yang biasanya ya cowok aja gitu, ayah juga nangis gitu. Jadi waktu itu emang lumayan apa ya, mengharukan sih gitu. Terus El juga bilang itu salah satu momen paling deg-degan karena itu pertama kali yang ngelamar kan, maksudnya orang tua. Dia bilang kayak aku deg-degan banget sih, itu kayaknya salah satu yang paling deg-degan. Iya. Gimana kalau misalnya tiba-tiba tidak kan maksudnya harus open dengan, iya nggak sih, kebayang nggak sih? Iya juga ya, deg-degan. Cuman kayak dia pede karena dia ngeliat kayak bisa ayahnya kayak udah suka dia sama gue nih. Gitu. Cuman emang kalian deket sih ya, jadi mungkin canggungnya udah nggak terlalu canggung ya. Terus aku tuh bener-bener tipe yang kayak dari awal kalau aku bener-bener aku tahu nih cowok ngedeketin aku langsung nanya sama ibu. Menurut ibu gimana? Kalau ibu responnya kayak nggak sure, aku langsung oke, bye, langsung gitu. Oh, sampai gitu ya? Sampai segitunya, walaupun kayak bukan yang kayak memaksakan, kayak ibu ngomong kayak enggak, ibu nggak mau ya kamu sama ini. Cuman mungkin kan aku belajar kali ya, karena kayak aku pernah ada di hubungan yang kayak iya ibu tidak terlalu apa ya, bukan merestui sih, maksudnya kayak ibu banyak ngomong banyak hal sama aku. Kalau ibu kayaknya kurang suka deh kalau misalnya kakak gini gitu. Tapi aku kayak ya namanya anak muda aja, kayak metal, biarin aja, aku happy kok gitu. Tapi ternyata turns out emang bener. Ya emang bener. Biasanya itu ibu tuh ada punya feeling yang tidak bisa dijelaskan ada gitu. hunch itu tuh mungkin, yang kayak mungkin ibu juga kayak nggak tahu kalau ditanya kenapa sih bu? Ya nggak tahu. Iya suka gitu kayak ada yang off gitu. Kayak nggak tahu, ibu nggak bisa jelasin gitu. Tapi ada yang ini aja. Gitu. Oke, ini Syifa, ini bentar lagi kamu akan menjadi istri. Wow. Ada nggak yang mau disampaikan ke calon suami? Waduh, calon suami nih. Apa ya? Siap-siap bersama dengan aku seumur hidup kamu ya. Jadi kuat-kuatkan mental. Enggak. Semoga ini adalah pernikahan yang bisa membawa kita ke kebahagiaan yang abadi, Amin. Dan semoga kita bisa sama-sama sampai di surga nanti. Terus apa ya? Dan semoga bisa saling menjadi rumah dan pelindung buat satu sama lain. Yeay. Oke, kita sebelum udahan aku mau main games. Ini kedudukan ya guys. Oh ternyata ada yang naruh sesuatu di sini, nggak tahu. Wow. Oke, kita mau main games ya. Dia harus jawab cepat ya. Harus jawab cepat. Oke. Physical touch atau act of service? Physical touch. Oke. Masa lalu atau masa depan? Masa depan dong. Film atau sinetron? Film. Jadi ibu rumah tangga atau tetap berkarir? Dua-duanya nggak bisa. Boleh, bebas. Dua-duanya aja. Kalung atau gelang? Kalung. Aku pernah melakukan hal yang paling memalukan, yaitu pada saat nggak tahu, aku orangnya sering jatuh. Sering jatuh? Sering kepleset, sering jatuh gitu. Sering kayak kesandung sendiri gitu. Oh, clumsy juga ya, Iya. Syifa Haju ya. Sama dong kita. Aku sering kepentok. Iya, aku juga. Aku sering kalau misalnya masuk ke kamar suka nyangkut di gagang pintu. Oh iya, aku juga suka. Sama iya. Kok bisa ya? Iya, nyangkut Padahal kan gitu. gede ya itu. Iya, makanya. Iya. Iya, aku kita suka sama. gitu. Oke. Aku merasa cantik pada saat aku abis nangis. Yalah Syifa Haju. Enggak, abis nangis biasanya tuh kayak punya blush on natural. Oh iya. Abis nangis atau abis olahraga? Oh iya banget. Bener kan? Bener. Tapi emang dia cantik. Mau gimana? Masya Allah. Dia mau kaya juga cantik. Waduh.
Oke, ada lagi ini pertanyaan lucu banget. Jika aku bertemu dengan jin, coy, aku dikasih 3 permintaan. Aku akan minta, kalau misalnya ketemu lampu Aladin, ada 3 Iya, jin, permintaan. ketemunya jin. Takut banget, iya bener, jin biru sih bener. Ada 3 permintaan, kamu minta apa? Minta supaya pertanyaannya jadi 1000. Karena banyak, kamu tidak bisa mengabulkan permintaan aku. Iya. Oke. Apa ini? Aku cantik, tapi L tidak tahu kalau aku. Enggak sih, dia udah tahu kekurangan aku kayaknya. Udah tahu semuanya. Kan itu harus ditunjukkan dulu Iya, bener, dong. bener, Sebelum bener. kayak ntar pas jadi suami istri malah kaget. Kaget lagi ya, bener juga ya, bener. Oke, aku pernah marah banget sama L waktu L. Baru-baru ini ya sebenarnya. Dia tuh sama aku orangnya sama-sama pelupa, sama-sama dori. Jadi kadang suka, nah aku tuh triknya adalah kalau aku ingat langsung aku catet atau enggak langsung aku lakuin atau kayak aku omongin gitu. Nah dia tuh suka procrastinate, dia suka menunda-nunda. Jadi kayak itu suka membuat aku sebagai sesama dori marah kayak kamu tahu kan tips and triknya tuh supaya kamu langsung ngelakuin aja apa yang ada di otak kamu. Kalau ntar aku yakin kamu lupa kayak aku gitu. Lucu banget sih. Satu lagi ya Syifa ya. Tim ngemil satset atau masak ribet? Satset dong. Satset. Oke, sebentar aku punya pesan dulu buat teman-teman. Jadi guys, buat kalian yang suka ngemil satset, aku punya Dilan Matcha Crunchy Caramel. Ini kalau personally aku buat temen ngopi, dia 5 in 1 ya, nih kayak gini. Tuh, jadi kalau misalnya kamu lapar, pengen ngemil, langsung tinggal buka, nggak pakai ribet-ribet. Dilan Matcha Crunchy Caramel punya sensasi rasa yang enak banget karena dia dilengkapi dengan kelezatan vanila karamel dan matcha yang enaknya bikin rindu. Jadi kalau misalnya aku jadi kalian bisa stok di mobil, di tas. Jadi kalau pengen ngemil kapan aja di mana aja tinggal buka dan satset Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Dan aku mau ngingetin buat teman-teman soal Dilan ya. Ini akan ada film Dilan ITB 1997 yang akan segera tayang di bioskop. Tanggalnya catat 30 April 2026 serentak di seluruh bioskop di Indonesia. Aku mau terakhir sih mau satu pertanyaan terakhir ya boleh ya. Syifa. Takut deh. Takut. Harusnya tuh bikin ada ini ya, ada kartu ya. Oh iya. Iya. Aku boleh manggil ibu gak sih kesini? Yeay, boleh. Yeay. Oke, ada ibu sekarang di sini. Maaf ya, nggak planning. Iya, nggak apa-apa. Cuman terakhir sebelum closing aja. Maksudnya tadi kan Syifa udah mengungkapkan apa yang Syifa rasakan ke ibu gitu. Ini kan anaknya mau menikah. Mungkin dari ibu ada pesan khusus buat Syifa. Aduh, kalau diutarain biasanya langsung. Kemarin sih udah ngobrol banyak. Yang pasti pesannya nggak ada, cuman ibu mau bilang terima kasih sudah jadi anak baik. Terima kasih sudah menjadi penguat buat ibu. Jadi anak hebat buat ibu. Udah. Nanti banjir air mata. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Aku juga sekali lagi mau bilang terima kasih loh sama ibu. Aduh, aku makasih. Aku bener-bener diingatkan lagi tentang itu ya, kekuatan. Iya. Nggak tahu deh, kayak aku ngobrol. Nah, aku juga bingung ya, maksudnya kita kan kalau dibilang kenal kan nggak pernah ngobrol gimana-gimana ya Syifa ya gitu. Cuman kayak deket aja gitu. Kita video call kan kayak kita video call orang Iya. tiap hari ngobrol. Bener gak sih? Iya. Aneh gitu, maksudnya kita rasanya ya deket aja gitu. Cuman tadi pas ngobrol, maksudnya aku ketemu ibu, terus Syifa bercerita tentang dirinya, aku ke kamu terus justru. Aduh, makasih. Jadi nanti nangis lagi. Dari kemarin selalu udah lama. Pokoknya dari semenjak ini, pokoknya kerjaannya nangis. Terus apalagi kan, ya alhamdulillah Nangis deket bahagia. banget. Nangis bahagia, iya, nangis bahagia. Bahagia. Kalau ada pesan buat Ella apa Bu?
pesannya pastinya nitip anak aku yang seperti ibu bilang ke kakak, aku ikhlas dan ridho, insya Allah Syifa di tangan yang baik. Tepuk tangan buat Ibu dan Syifa Haju. Terima kasih udah main ke Bicara Sarah Wijayanto. Terima kasih Aku sudah mengundang aku. belajar banyak sekali hari ini Ibu. Terima kasih Terima kasih. banyak. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini luar biasa nih Masya beliau. Allah. Jangan kapok ya. Nanti kita bakal ada sesi ngopi dan ngobrol karena aku mau lihat warna. Oke. Oke maksudnya. Oke. Dia udah kayak, ada apa lagi nih? Ya nggak apa-apa. Aku senang berlama-lama sama Kak Sarah. Oh emang iya. Yeay, oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Bicara dari Hati Sarah Wijayanto. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Thank you. Thank you.